Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai. Look, it's Halo like kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Ponpon, Miau. Dan kali ini kita mau random reading memakai kartu transparan tarot yang harganya aje gile ya. Harganya ampun-ampunan dah ya. Ini satu pak begini 2 jeti ya. Dan ini udah langka, nyari udah susah banget. Kayak gini ya, ini adalah dedikasi seorang tarot reader. Ngebela-belain beli kartu sementara kontennya aja ditonton belum tentu. Oke, well ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Kita akan lihat ya, untuk kartu transparan ini ditunggu, sabar dulu karena kita harus menunggu sampai dia menyelesaikan ceritanya ya. Jadi kayak dia kayak wayang gitu loh. Nanti menyusun cerita sendiri. Tentang apakah ini? Oke, ada gambar gunung-gunung. Ini di Impress ya. Di Impress gambarnya kayak begini coba. Beda banget ya dengan tarot-tarot yang biasanya. Oh, there's a person. Okay. Wow. You see? Ini jadi menyusun sebuah cerita yang spesifik ya. Mudah-mudahan di antara subscriber Bunda yang kebetulan nonton video ini tuh ada gitu yang ngalami seperti ini. Oke. Six of Pentacles. Kalau keluar kartunya kayak gini nih berarti memang mungkin ada yang butuh gitu ya. Ada yang membutuhkan. Oke. Ini ceritanya sangat spesifik. Sangat-sangat spesifik dan mudah-mudahan memang di antara kalian yang nonton itu memang ada ya yang mengalami seperti ini. Ini kayak personal reading sih Bunda rasa ya. Karena alur ceritanya benar-benar sangat detail dan spesifik. Oke. Jadi ceritanya ini kamu ya, kamu seseorang dan kebetulan kamu punya pasangan ya. Dulu ini ini bisa berlaku sekarang ataupun pernah terjadi di masa lampau atau di masa kemarin ya. Kamu punya pasangan yang kamu support secara finansial. Kamu kasih dia duit, kamu kasih dia uang ya. Tapi bikin stres di sini. Kenapa? Karena return atau apa ya, kembalian atau balasan dari dia itu benar-benar bukanlah sesuatu yang kamu harapkan gitu loh.
Dia yang sudah kamu support secara finansial, orangnya tingkah lakunya brekele, bikin kamu stres di sini ya. Bikin kamu stres, benar-benar menyakiti hati kamu dan eh, mau diakui atau tidak, disadari atau tidak, memang ada karma di antara kalian berdua ya. Ini sebuah karmic relationship. Karmic relationship artinya ya memang ini terjadi atau memang ya kamu mesti menanggung satu kerugian-kerugian seperti itu, memang ada karmic ya. Eh, tapi entah gimana, udah sifatnya sakit ya karena kan dia terus menyakiti kamu. Tapi kamu tidak berhenti ya untuk support dia secara finansial ya. You keep going, kamu masih terus gitu loh, kamu masih terus mensupport dia secara finansial ya. Sampai pada akhirnya kamu berada pada titik yang kayak, aku tuh pengen damai deh hidupku gitu loh. Aku pengen damai aja, aku nggak mau sakit hati lagi. Aku pengen damai, udah aku ikhlasin semuanya, udah ikhlasin aja. Yang penting tuh sekarang tuh hatiku damai, udah itu aja. Itu sampai pada titik seperti itu. Sementara you know what, dianya ya, dianya masih tetap tidak berubah. Dia masih tetap ngajakin konflik, duit juga kagak dibalikin ya. Duit kagak dibalikin, brekele, nggak tahu malu, pokoknya kayak gitu orangnya ya. So, ini kondisinya seperti ini. Dan untuk zodiak di sini, buat kamu-kamu yang dealing dengan zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Libra, Gemini, ini kayaknya semua ada ya. Kemudian ada, oh oke. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, ada 9 ya, ada 9 zodiak, hanya 9 zodiak aja. Oke. Oke, Bunda mau tarik untuk inisialnya dia terlebih dahulu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Apakah seseorang yang kamu pikirkan dan kamu maksudkan memang terciduk energinya kali ini? Oke. Ada P Papa, ada O Oscar, ada A Alpha, ada F Fanta, ada C Cucak Rowo, ada B Bravo, ada U Ultra, ada K Kilo, ada N Nona, ada G Gajah, ada M Mama, ada S Sutra, ada D Delta, ada E Eko, ada T Tenggo, ada Elo Cinta Luna. Jadi total ada 16, ada 9 zodiak dan ada 16 initial ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu isi hatinya dia ya. Isi hati dan perasaan dia yang memperlakukan kamu seperti itu. Yang memperlakukan kamu seperti ATM-nya ya. Yang hanya memanipulasi kamu ya. Sebenarnya apa sih yang berkecamuk di dalam batinnya? Jatuh-jatuh. Oke. Dia bilang I'm not available. Maksudnya I'm not available tuh aku nggak ada buat kamu gitu ya. Jadi orang ini dia tidak mau kamu repotin, dia tidak mau kamu ganggu. Intinya dia I'm not available. Aku tuh nggak bakalan peduli dengan kamu ya. I'm not really busy, I'm faking it. Dia pura-pura sibuk supaya kamu nggak mengganggu dia ya. Dia pura-pura sibuk, kalau misalnya kayak di WhatsApp itu dia lama balesnya ya, di WhatsApp sekarang tuh balesnya bisa 100 tahun kemudian. Jadi, lama, saking lamanya gitu loh. Dia pura-pura sibuk, pura-pura sibuk. Nanti kalau misalnya dia balas, dia akan jawab, oh iya aku lagi sibuk. Padahal sebetulnya enggak sibuk ya. Dia hanya sedang enggan atau tidak ingin berkomunikasi dengan kamu. Mhm. Tapi dia mimpi kamu terus ini sebetulnya dia dikejar oleh perasaan-perasaan bersalahnya ya. Dia tahu kalau dia salah. Dan dia ngomong udah lupain aku aja. Dia pengen tuh kamu supaya kamu tuh menjauh dari dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sebetulnya emang
dia merasa bersalah ketika kamu deket-deket sama dia itu perasaan bersalahnya tuh makin kental ya. Iya. Ini bahkan dia punya kesulitan tidur ya. Mau tidur itu susah karena kenapa? Ya karena itu tadi ya. Dia dikejar oleh rasa bersalahnya sampai mimpi-mimpi. Dikejar hutang. Hutang itu adalah satu kemelekatan yang sangat besar ya. Orang-orang yang punya hutang, hutang ya bukan kutang ya. Orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang punya hutang itu susah, kepikiran terus ya. Dan ini sekalipun ini hutangnya sama kamu gitu ya. Tapi ini nuraninya nggak bisa diem. Sekalipun mungkin dia mau pura-pura cuek ya. Nuraninya tuh nggak bisa secuek itu gitu loh ya. Jadi ini bikin dia stres, bikin dia nggak bisa bobok, dan dikejar oleh rasa bersalahnya sampai ke mimpi-mimpi gitu ya. Bunda melihat sebetulnya ada karma apa antara kamu dan dia. Ada karma apakah antara kamu dan dia? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Jadi manusia, ya kalau yang percaya reinkarnasi boleh, kalau yang nggak percaya reinkarnasi juga tidak apa-apa. Anggap aja ini sebagai hiburan, ya. Eh, kita hidup itu berlapis-lapis kehidupan ya, ini kamu, ini dia. Berlapis-lapis kehidupan ya. Dan untuk urusan-urusan yang belum selesai itu akan dipertemukan lagi di kehidupan saat ini. Oke, wow, ini ada kekerasan ya. Oh iya, ini ada sebuah kekerasan. Ada sebuah kekerasan. Mhm. Oke, Bunda akan baca kamu dulu. Eh, ini di sini kamu adalah seorang perempuan ya, di sini. Kamu ada seorang perempuan, tapi perempuan yang bukan perempuan yang kalem ya, perempuan yang tomboy gitu loh. Perempuan yang tomboy. Terus kemudian kamu mengalami yang namanya abuse, physical abuse ya. Jadi kamu menikah gitu ya, kamu menikah dengan seseorang dan kamu tuh di-abuse, dipukulin KDRT lah, tapi KDRT zaman dulu ya. KDRT zaman dulu ya. KDRT zaman dulu. Nah, terus kemudian, nah, pasangan kamu yang sekarang atau seseorang yang kamu cinta sekarang itu sebetulnya adalah cucu. Iya, cucu. Ya ini udah tua gitu ceritanya ya, dari sejak inilah sampai tua itu masih mengalami yang namanya KDRT, ya. Kamu mengalami satu emosional nggak karu-karuan ya, kamu merasa kayak, ya Allah kayak bener-bener yang nggak berharga banget ya. Tapi ini cucu kamu itu, adalah seseorang yang menyayangi kamu gitu, nggak tahu gimana, kalian punya satu ikatan yang kuat satu sama lain ya, punya, apa ya, punya satu ikatan ya, punya satu koneksi yang kuat gitu loh. Nah, sampai suatu saat ya, sampai suatu saat karena kamu punya seorang suami yang abuse atau seorang suami yang cukup, kayak gitulah kasar, KDRT dan segala macam. Nah, one day, ya seperti biasa, suami kamu ini ingin menyiksa kamu lagi ya, ingin menyiksa kamu. Ini ceritanya agak-agak sadis, agak gimana sih, tapi mudah-mudahan nggak ini ya. Karena kalau zaman dulu ini hal-hal kayak gini nih biasa. Ini backgroundnya di Amerika ya, backgroundnya di Amerika. Nah, sampai satu saat ya, sampai satu saat, eee, si apa, suami kamu ini mau menyiksa kamu lagi gitu ya, mau menyiksa kamu lagi, biasalah dipukul apalah segala macam kayak gitu ya.
mau dipukul, mau diapa. Tapi karena kamu itu, kok kamu, karena cucu kamu ya, cucu kamu ini dia berusaha, karena kan sayang ya, dia berusaha untuk melindungi kamu, dia kayak pasang badan. Nah, sampai akhirnya terjadilah accident gitu loh. Yang mestinya disiksa itu adalah kamu, tapi ternyata yang kena adalah cucu, sampai cucu kamu ini meninggal. Gitu, di tangan kakeknya sendiri yang which is adalah suami suami kamu ya. Dan di sini istilahnya kamu berhutang nyawa sama seseorang yang menjadi cucu kamu di masa lalu, tapi di kehidupan saat ini dipertemukan sebagai pasangan. Ya namanya cucu, makanya nggak heran kalau misalnya pasangan kamu yang sekarang itu tingkah lakunya benar-benar seperti anak kecil. Benar-benar seperti anak kecil, enggak dewasa karena memang jiwanya masih kanak-kanak ya. Kehidupan masa lalunya dia masih kanak-kanak, sekarang pun sekalipun dia mungkin terjebak pada tubuh seorang yang dewasa, jiwanya itu masih kekanak-kanakan banget ya. Dan ya dengan cara seperti itu gitu, dia kayak semacam menagih ya, menagih hutangnya kepada kamu. Aku kan sudah menyelamatkan hidupmu di masa lalu. Sekarang bayar dong, bayar dong, bayar dong gitu ya. Dia kayak semacam menagih. Jadi pada saat dia meninggal ternyata ada satu dendam ya. Jadi ada semacam kisah atau story hutang yang seperti itu. Dan pasangan kamu ini dipenuhi dengan kemarahan ya, dengan anger, dengan kemarahan ya, dengan sebuah kemarahan. Akhirnya apa? Dia marah pada semua orang, termasuk kepada kamu yang dulunya sebetulnya dia sayang dan dia cinta, dia bela ya. Tapi sekarang jadinya ujung-ujungnya adalah marah ya, mad gitu ya. Oke, Bunda mau lihat deh. Kelanjutannya bagaimana ini dengan seseorang ya yang sudah bikin kamu stres, seseorang yang eh udah bikin kamu sakit hati ya. Let's see, Bunda akan lihat. Ujung-ujungnya ke depannya nanti bagaimana? Ya, dia tidak berubah ya. Dia masih akan tetap menyakiti kamu. Sepertinya memang kemarahannya sangat besar ya. Jadi kalau misalnya kamu berharap atau expect untuk dia kembali dalam versi the best version of him, the best version of him dalam versi terbaiknya, ini sepertinya bukan di kehidupan saat ini karena dia masih akan menghadirkan orang ketiga di sini. Masih akan meninggalkan kamu lagi ya. Masih seperti itu tingkah lakunya. Sebetulnya ini adalah apa ya? Pertemuan dengan dia itu memberikan satu pelajaran dalam hidup kamu untuk kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Pelajaran yang kamu bawa dari kehidupan masa lalu adalah menerima diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri. Karena di kehidupan masa lalu kamu tuh abuse, selain physical abuse, kamu mengalami verbal abuse yang dikata-katain kamu jelek lah, nggak menarik lah, bla bla bla, main fisik, bodoh lah, apalah segala macam. Ya, jadi kamu sendiri merasa kayak ih, seburuk itukah aku gitu loh. Kamu pun jadi kayak semacam membenci diri kamu sendiri, membenci kekurangan kamu sendiri ya. Ya, ini syahratan penuh dengan godaan orang ketiga di sini ya. Oke, satu lagi. Iya, oh. Jadi Bunda lihat ini nggak percuma kok gitu loh. Karena pasangan kamu seseorang yang mungkin kamu harapkan untuk minimal balikin lah ya, balikin uang atau balikin memberikan return gitu ya, atau minimal minta maaf itu yang kamu harapkan. Sepertinya kamu udah deh mending tinggalin aja gitu ya. Mending tinggalin aja karena orang ini udah selain bikin kamu nangis, bikin hati kamu patah, hancur ya. Jadinya malah akan semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur gitu loh. Jadi memang langkah yang terbaik adalah mending udah run ya. Pergi aja dari kehidupan orang ini dan Bunda mau tarik satu kartu pamungkas. Ini adalah kartu pamungkas. Bunda nggak bisa rekayasa keluarnya kartu apa atau bagaimana. Kalau misalnya kamu masih terlibat dalam pernikahan dengan orang ini, coba kita lihat ya. Atau misalnya memang, kita lihat dulu ini, kartu pamungkasnya bagaimana. Apakah kalian akan bertahan atau tidak ya? Bunda selalu deg-degan kalau narik kartu ini, karena udah peta kompli. Artinya, setelah kartu ini Bunda udah nggak bisa tarik kartu lain. Ya, hubungannya akan begini-gini aja ya. Kalau misalnya kalian sudah terikat dalam pernikahan, dia tidak akan menceraikan kamu, tapi juga dia tidak akan sembuh
dari sifatnya atau sikapnya yang selalu melukai kamu. Kalau misalnya kalian belum menikah atau baru in relationship ya, ya kayak gini, dia juga tidak akan serius sama kamu, tapi juga nggak mau mutusin kamu. Intinya kayak lintah. Lintah ya, lintah itu kok udah nempel gini ya. Itu kalau darah kamu belum habis dia nggak akan berhenti. Ya, sampai dia kenyang, sampai dia puas, sampai gindul-gindul gitu ya. Gindul-gindul tuh gendut gitu. Sampai dia gendut, gindul-gindul. Nah, ini dia nggak akan berhenti. Seperti inilah dia gitu loh. Ya. So, apa kamu mau gitu seperti itu ya? Ini Bunda lihat nggak akan kemana-mana, dia nggak akan serius, nggak akan berubah juga. OMG gitu loh, seseorang yang benar-benar memanipulasi kamu sampai habis-habisan. Ya, Bunda mau cek dulu ya. Mungkin kamu berharap untuk dia mendapatkan satu pelajaran. Kira-kira apa yang akan terjadi di depan pada seseorang yang memanipulasi kamu habis-habisan ini? Nanti hidupnya gimana? Ini sih nggak ada bagus-bagusnya kok Bunda lihat ya. Jadi stop, sekalipun mungkin kamu masih bersama dengan dia dengan alasan duitku masih di dia Bunda, lu udah lupain ya. Mending tinggalin aja. Kedepannya dia akan mengalami satu kesedihan ya, karena ada keterpurukan kehidupan. Bisa jadi dalam percintaan, ya karena orang ini kan sebetulnya memang masih anak-anak ya, dia tidak mengenal cinta. Jadi sekalipun dia punya orang ketiga atau apa itu, dia nggak merasakan cinta loh, jangan salah loh. Hatinya nggak puas, nggak merasakan cinta. Bahkan dia mungkin ada kemungkinan kehilangan pekerjaan atau uh, cari duit tuh susah gitu buat dia ya. Buat dia cari duit tuh susah gitu loh. Itu yang bakal terjadi pada dia ya. Sekalipun di sini saya melihat masih akan ada beberapa orang yang membantu dia secara finansial ya. Bisa jadi kisahnya mirip dengan cara kamu membantu secara finansial ya. Hatinya kaku dan bisu ya. Secara percintaan pun dia pun juga tidak pernah puas. Ya, dia tidak pernah puas kayak gitu melulu ya. Kayak begitu melulu ya. Ya, selalu seperti itu. Dia merasa kesepian di ujung kehidupannya. Ini yang akan terjadi ya, karena memang setiap perbuatan itu selalu ada konsekuensinya. Tapi pahamilah bahwa di dalam sosok dewasanya yang kelihatan jahat dan menyakiti kamu itu ada seorang anak kecil yang kesepian, ketakutan, dan marah. Dia pun tidak tahu bagaimana mengobati dirinya sendiri. Sebetulnya itulah yang terjadi ya. Oke, I'm so sorry. Ya, mungkin readingan kali ini bukan sebuah readingan yang indah. Tapi Bunda mengajak untuk, yuk kita sama-sama melihat realita gitu loh sayangnya. Sama-sama melihat realita seseorang yang udah manifestasi kamu, udah nyedot kamu habis-habisan. Ini sungguh-sungguh tidak layak untuk kamu berikan kesempatan. Sungguh-sungguh tidak layak untuk kamu tunggu. Iya, sayang. So, sayangi dan cintai diri kamu sendiri dengan ya menyingkirlah dari dia ya. Tapi kembali kepada kamu ya. Kamu pengennya bagaimana? Karena Bunda memang ya it's your life. Ini kan hidup-hidup kamu sendiri ya. Oke, sekarang Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Ada Gemini di sini. Ada Aquarius, ada Libra, ada Pisces, ada Cancer, dan ada Capricorn, Virgo, Taurus. Oke, ada 8 ya. Ada 8 zodiak di sini dan Bunda mau tarik untuk inisial kamu, oke? Jatuh. Oke. Yang jatuh ini huruf O ya. Oke, di sini ada Oscar. Di sini. Bunda jadi grogi gini ya. Ada O Oscar, ada I India, ada Z Zulu, ada G Gajah, ada Evanta, ada V Vivo, ada P Papa, ada S Sutra, ada W Warsawa. Untuk S ada S Sutra ini energi cukup kuat, ada M Mama,
Untuk V Vivo energi cukup kuat. Ada W Warsawa, untuk W Warsawa energi cukup kuat. Ada H Hotel. Ada Y Yengki. Kemudian untuk H Hotel energi cukup kuat, untuk Y Yengki energi cukup kuat. Ada E Eko dan ada C Cuca Rawo. Well, kesayangan, buat kamu yang mengalami seperti ini, janganlah sedih ya. Justru kamu harus bersedih karena kalau misalnya kamu membiarkan diri kamu ya diperlakukan seperti ini oleh seseorang yang seharusnya mencintai dan menyayangi kamu ya. Oke, kalau misalnya dengan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.